Hai, namaku Clara. Clara Pramesti. Aku masih duduk di bangku kelas 2 SMP, dan aku mempunyai adik yang bernama Geno Pramesta. Kedua orang tuaku sudah meninggal ketika aku masih kecil. Aku senang sekali menulis, dan menulis itu sudah menjadi hobi bagiku. Aku selalu menceritakan tentang kisah kehidupan sehari-hariku ke dalam buku diari milikku. Dan oleh karena itu, saya bercita-cita ingin menjadi seorang penulis yang bisa menginspirasi banyak orang. Aku menuliskan cerita tentang hidupku di buku ini, saat istirahat. Dimanapun ku berada, aku selalu membawa buku ini kemanapun aku pergi, menulis dan membacanya kembali apa yang aku tulis. Aku pun selalu berjualan tisu untuk mencukupi kebutuhanku dengan adikku. Ketika aku sedang asik menuliskan ceritaku ke dalam buku diari milikku, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilku untuk bertemu dengan guru. Dan dia bilang aku harus segera pergi. Aku buru-buru karena takut bila telat dan tidak tepat waktu. Saat itu pun aku meninggalkan bukuku di perpustakaan. Dan ada seseorang yang menemukannya. Dan dia pun mencari buku siapa itu dan milik siapa buku itu. Dia membacanya dan menurut dia cerita ini bagus. Lalu dia menanyakannya kepada orang-orang. Tetapi sayang, orang-orang itu tidak mengetahuinya buku itu milik siapa. Aku mencari buku itu ke setiap sudut sekolah yang aku datangi. Aku mencari buku itu ke setiap sudut sekolah yang aku datangi hari ini. Namun, aku tak kunjung menemukannya. Aku mencari buku itu ke kelas-kelas yang ada di sekolah ini, namun aku tak kunjung menemukannya. Dan aku terus mencari-carinya, namun aku tak kunjung menemukannya. Aku menanyakan kepada semua orang yang aku lihat, tetapi yang mereka jawab hanya kata, "Tidak tahu." Aku pergi ke kantin sekolah untuk membeli makanan, dan tidak disangka ternyata aku melihat buku diari milikku. Namun, buku itu ada di seseorang perempuan yang berkacamata. Aku memberanikan diri untuk menanyakannya, dan benar saja buku itu milikku. Dia bertanya, apakah cerita yang ada dalam buku cerita tersebut adalah sebuah karangan? Aku langsung menjelaskan bahwa buku itu adalah cerita asli kehidupanku. Dia kaget, dan dia menguatkanku untuk terus berjuang. Dan dia menawariku untuk menerbitkan novel tersebut. Setelah pulang sekolah dan sambil memikirkan apa yang ditawarkan oleh wanita tadi, sambil bermain dengan adikku, aku pun sudah memutuskannya. Menurut dia, cerita yang saya tuliskan di dalam buku itu bisa menginspirasi banyak orang. Dan kebetulan dia juga mempunyai saudara yang seorang penerbit novel. Setelah berpikir panjang, akhirnya aku menerima tawaran dia. Dia orang yang membantuku. Dia bernama Bilkis dan sekarang dia telah menjadi teman dekatku dan yang selalu membantuku. Dengan buku yang sudah terbit dan menginspirasi banyak orang yang sudah membacanya, aku bisa memenuhi semua kebutuhan diriku dan adikku.